balik lagi bersama Miss Mega ya. Minggu ini kita belajar prakarya. Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa bersama ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran prakarya semoga lancar ya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang permasalahan kebutuhan dari air. Apa nak? Permasalahan kebutuhan dari air ya. Nah, kalian lihat deh. Di sini Miss Mega banyak sekali nih gambar. Ya, akibatnya membuang sampah sembarangan, lihat deh nah, di layar kalian. Akhirnya air tidak bisa jalan ya sesuai dengan seharusnya. Nah, ketersediaan air bersih itu semakin berkurang nih nak, terutama di kota-kota besar. Hal ini terjadi karena pembangunan di perkotaan semakin banyak, lahan pertanian diubah menjadi lahan pemukiman dan juga sebagai pabrik. Dengan demikian, daerah resapan air semakin berkurang ya, dan jumlah air di dalam tanah menjadi sedikit. Ironisnya saat musim penghujan datang, jalan-jalan raya digenangi air sehingga sampai menimbulkan banjir yang besar. Akhir-akhir ini kita mendengar ya di mana-mana terjadi banjir. Itu karena serapan air yang tidak ada nak. Mengapa semua itu terjadi? Ayo, kalian tahu tidak? Umumnya banjir itu dapat berkurang jika adanya serapan air, ya. Nah, selain itu terjadi karena tanah-tanah menjadi daerah serapan air semakin berkurang sehingga airnya itu meluap ke jalan. Dan juga selain itu, sungai-sungai, lihat yang kalian lihat di gambar ya. Sungai-sungai tidak mengalir karena dipenuhi oleh sampah. Berkurangnya ketersediaan air tanah ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air yang bersih. Akibatnya masyarakat menjadi terganggu, kualitas hidup menurun, bahkan dapat meningkatkan angka kematian jika terjadi terus-menerus. Ayo, kalian masih mau membuang sampah sembarangan? Lihat deh. Di sini kalian lihat di layar kalian ada botol-botol Nina di dalam laut. Wah, kasihan sekali ya. Tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam laut seperti rumput lautnya tercemar oleh botol-botol Nina. Ini akibatnya dari manusia. Lihat deh. Air laut yang jernih, jadi terlihat sekali botol-botol yang mengambang, sampah-sampah plastik yang mengambang, lihat deh. Ya, kasihan sekali ya di laut kita. Selanjutnya ada gambar juga nih nak. Lihat, ikan sebesar ini, secantik ini, dia memakan plastik. Wah, nanti kalau seandainya ikan ini memakan banyak plastik, ikan ini akan mati. Nah, matinya berarti akibat dari ulah manusia ya. Jangan kalian membuang sampah sembarangan nih nak, apalagi di laut. Banyak sekali makhluk-makhluk laut yang akan memakannya nanti. Ada gambar kalau kalian pernah lihat kura-kura sampai tidak bisa bergerak karena terlilit oleh limbah nih nak. Nah, ada namanya limbah pabrik. Di Indonesia itu banyak sekali nih nak, pabrik-pabrik yang limbahnya ke kali atau ke laut. Lihat deh. Seperti kalau kalian tahu Bekasi ada namanya PT-PT besar di daerah Cikarang, itu pasti mereka memiliki limbah nih nak. Selain limbah di udara, mereka juga limbahnya ada yang keluar dari air ya, ke kali. Nah, dari limbah ini menyebabkan matinya hewan-hewan nih nak. Sedih sekali ya kalau kalian bisa lihat, banyak sekali nih ikan-ikan, ribuan ikan mati hanya karena sebuah limbah ya. Lihat deh, ada orang nih nak mandi di kali dengan keadaan sampah-sampah yang kalian kalau lihat sampah-sampah yang dibuang oleh
Manusia di kali mencemparkan kali, tetapi masih ada yang mandi. Coba kalau seandainya kalian bisa membayangkan kalian di posisi ini, apakah kalian mau? Tidak ya. Maka dari itu, jaga lingkungan ya, jangan membuang sampah sembarangan nak. Efeknya itu bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi orang banyak, sampai masyarakat Indonesia kena efeknya. Nah, efeknya nih nak, langkanya air bersih, lihat deh. Sehingga di musim kemarau banyak sekali masyarakat yang memburu air bersih. Karena air bersihnya tidak dapat ditemukan pada saat musim kemarau. Karena apa? Karena saat musim penghujan air meluap, sehingga pada saat musim kemarau air di dalam tanah tidak berproses. Lihat deh, wow, ada anak kecil berenang tetapi diselimuti oleh sampah-sampah nih nak. Sedih sekali ya. Masihkah kalian mau membuang sampah sembarangan? Semoga harap tidak ya. Nah, selain sampah-sampah yang membuat banjir atau serapan air berkurang, atau air bersihnya itu kita susah mendapatkan, itu juga terjadi karena penumpukannya penduduk perumahan ya. Nih lihat, kalau dari kejauhan nih nak, tidak ada sama sekali space untuk kita melihat adanya air, sehingga terjadilah banjir ya. Nah, itulah akibatnya kenapa kita sulit untuk mendapatkan air bersih pada saat kemarau, karena prosesnya itu sudah tidak baik dari awalnya. Proses baiknya itu kalau musim penghujan ada serapan airnya itu ada di dalam tanah, sehingga pada saat musim kemarau kita tidak sulit untuk mendapatkan air. Nah, selanjutnya Miss Mega ada tips nih nak. Tips agar musim kemarau tidak kekurangan air. Yang pertama itu kalian membuat penampungan air yang disebut dengan embung yang berfungsi sebagai penampung air saat hujan. Nah, embung ini dapat menjadi penyediaan air pada saat musim kemarau tiba ya. Selain itu kalian melakukan perbaikan saluran dan juga sarana irigasi. Selain itu juga kalian mengatasi pendangkalan dari waduk. Nah, yang terakhir, proses penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Atau kalian bisa membangun hutan yang disebut dengan hutan kota. Oh iya, Miss Mega, embung itu apa ya? Kayak Miss Mega ada gambar nih nah, gambar embung di desa. Jadi ini seperti kolam renang ya. Tapi ini dalam sekali nih, nah ini luas sekali, lebar sekali, dan ini adanya di daratan tinggi ya. Nah, embung ini terisi pada saat hujan, musim penghujan. Jadi saat musim penghujan, embung ini mengisi air yang banyak sekali. Nah, pada saat musim kemarau, air ini bisa digunakan oleh masyarakat, jadinya tidak ada namanya kekurangan dari air atau kesulitan air ya. Nah, ada nih nak gambar embung yang sesungguhnya, lihat deh. Nah, ini nih nak, seperti kolam renang ya, tapi ini adanya di dataran tinggi. Nah, ini itu berfungsi untuk tidaknya kesulitan untuk mencari air pada saat musim kemarau. Nah, embung ini sangat bermanfaat loh ya. Nah, selanjutnya itu Miss Mega ada gambar kota hutan. Nah, ini disebut dengan kota hutan. Nah, di Bekasi ada ya, di alun-alun Bekasi. Kalau seandainya kalian pernah ke alun-alun Bekasi, itu ada nih nak, seperti ini ya, adem sekali, banyak pohon-pohon, banyak serapan air, oksigen lebih banyak ya. Nah, untuk kalian masihkah mau membuang sampah? Jangan ya, Miss Mega sudah berkali-kali nih, jangan membuang sampah sembarangan ya. Dan lestarikanlah pepohonan agar ada serapan untuk air, sehingga tidak ada permasalahan kekurangan air
dan juga permasalahan tidak adanya air bersih. Kalau seandainya masih ada nih air yang tidak bersih, Miss Mega ada prosesnya nih nak. Ya, ada tekniknya. Yang pertama itu kita akan bahas teknik penjernih air. Proses penjernih air dapat dilakukan dengan berbagai cara nih nak. Yang pertama, kita akan belajar tentang teknik filtrasi. Tentang apa? Teknik filtrasi ya. Teknik filtrasi ini dilakukan dengan sebuah penyaringan, yaitu dengan cara memisahkan zat yang larut dalam air dengan airnya. Teknik ini adalah teknik yang paling sederhana karena hanya membutuhkan satu bahan dan juga tempat yang besar. Selain itu, keunggulan dari teknik filtrasi adalah tidak adanya sebuah zat kimia yang masuk ke dalam air sehingga keamanannya terjaga nih nak. Tetapi teknik filtrasi ini juga ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu tidak mampu membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air dan tidak semua zat pencemar air dapat disaring ke dalam media saring. Selain itu, prosesnya itu sangat membutuhkan waktu yang lama nih nak. Nah, Miss Mega ada gambarnya yang di layar, kalian lihat ya. Susunan-susunan yang digunakan dalam penjernih air dalam teknik filtrasi. Yang pertama itu adalah sumber air, ada batu kali, ada box yang besar ya untuk airnya. Ada saringannya nih nak. Nah, yang saringan yang pertama itu kalian membutuhkan ijuk, pasir halus, ijuk lagi, kalian kasih pasir halus lagi. Nah, selanjutnya ada arang tempurung, tempurung kelapa ya. Selanjutnya ada kerikil batu, ada batu, dan juga ini hasilnya air yang jernih. Miss Mega, ijuk apa sih? Nih Miss Mega ada gambar nih. Ada gambar ijuk, ada gambar pasir halus, ada gambar arang, ada kerikil dan juga batu. Ya. Nih ijuk nih nak. Ijuk ini bisa kalian lihat pada saat di rumah kalian punya sapu ijuk. Nah, ini disebut ijuknya nih nak. Ini ijuknya. Nah, ini batok kelapa ya, batok kelapa yang sudah dibakar ya. Nah, dihaluskan menjadi arang seperti ini ya. Ini pasir halusnya yang sering kalian lihat. Ini namanya batu kerikil. Ya, batu kerikil ini bisa kalian lihat pada saat seseorang membangun rumah nih, membutuhkan batu-batu kerikil ya. Nah, ini adalah batu kali. Ya. Ini adalah alat atau bahan dari teknik filtrasi. Selanjutnya ini adalah air bersihnya. Ya. Jangan lupa lestarikan tumbuhan, lingkungan, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan karena efeknya bukan hanya untuk diri sendiri tapi orang banyak. Sekian pembelajaran hari ini ya. Mega harap kalian sehat-sehat selalu. Sebelumnya Miss Mega ada video ya, video yang bisa kalian lihat tentang teknik filtrasi agar kalian lebih paham dan mendalami ya. Bisa kalian lihat ya. Bahan dan alatnya yang sudah tadi Miss Mega jelaskan ya. Selain itu juga ada botol bekas, ada tisu dan kapas. Nah, ini kerikil yang tadi sudah Miss Mega jelaskan, ada pasir dan juga arang yang dari kelapa serta batu. Nah, air kotornya ya, kotor sekali ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama kalian siapkan botol aqua, kalian taruh tisu atau kapas di bagian bawah ya. Kapas di bagian bawah dari botol, kalian rapikan. Kalian lihat ya, contoh di gambarnya ya. Nah, kalau sudah, kalian lanjut masukkan tisu. Kapas dulu ya nak, baru tisu. Nah, sudah tuh seperti ini. Padatkan ya. Masukkan yang pertama adalah batu kerikil. Lihat deh, batu kerikilnya ya.
Nah, secukupnya. Kemudian masukkan batu yang besarnya. Lihat batu-batu ya. Habis kerikil batu-batu. Selanjutnya masukkan pasir. Nah, selanjutnya sehabis pasir kalian masukkan arang. Kalian rapikan ya sampai padat. Seperti itu ya, Nak. Nah, selanjutnya kalian masukkan pasir lagi nih sehabis arang. Terakhir masukkan tisu. Tisunya kalian rapikan ya. Nah, baru kalian tuangkan air kotornya. Kita lihat yuk bagaimana prosesnya. Airnya beneran kotor ya, lihat deh, sangat keruh. Nah, kalian bisa lihat dari kejauhan air yang di bawahnya ya. Lihat deh, hasilnya air kotor tercemar menjadi air yang bersih ya. Sekian pembelajaran di minggu ini ya, Nak. Untuk tugasnya kalian bisa cek di Google Classroom. Dikumpulkan deadline-nya sore ini jam 3 sore ya. Jika ada yang kurang paham atau mengerti, kalian bisa WA Miss Mega. Sehat-sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.